udah nggak lagi bah dia menunjukkan apa tuh jati diri dia. Udah tenang lah semua nih kan. Udah sekitar pukul 12-an lah tuh. Posisinya tengah malam nih. Tapi hujan masih nih, rintik. Gerimis. Tidur lah kami nih. Tidur. Cuma karena saking ramenya kamar ndak cukup tadi kan. Jadi tidurnya tuh bampar di ruang tamu ya. Bampar. Aku ingat itu benar asli aku bangun gitu. Aku posisinya bapakku, adik bapakku nomor 4 dengan nomor 2 sama bibi aku nomor 5 udah salah nomor 5. Jadi kan tidur nih Win jam 1 itulah. Posisi rumah nih kan pintunya kan pintu kayu nih, pintu kayu yang gimana ya bilangnya, waktu itu zaman itu tuh masih kayak benar-benar di desa. Jadi pintunya tuh ndak kayak pintu orang kota sekarang kan dulu sekarang kan pintu kan pakai gagang tuh. Nah jadi kalau pintu-pintu dulu tuh jadi dia pintu ditutup kan. Kuncinya tuh bukan kunci besi atau kayu besi atau kunci kayak anak kunci tuh gembok apa. Jadi kayak model slot kayu tuh bah. Pernah nggak lihat kan pintu ditutup Kayu melintang gitu. ditutup gitu kan. Nah jadi ceritanya tuh jam 1 lah. Pertama aku nggak tahu sih, pokok aku bangun tuh bapak aku, paman aku tuh udah saling tatapan gitu lah. Kami dengar apalah. Kan kalau kayu diangkat kan bunyi tuh krek gitu kan. Pokoknya horor banget lah malam itu kan. Hujan risik-risik atau orang kan. Terus suara ini pintu depan ya, bukan pintu dapur ya. Diangkat kan, gitu kan. Terbuka pintu nih. Terbuka. Tapi belum ada apa-apa nih. Tapi udah nampak luar rumah tadi tuh langsung plong kan. Di seberang jalan tuh pun sawah juga. Masalahnya belum ada rumah orang. Jalan terus sawah. Nah, jadi nampak kan pas nyala-nyala kilat tuh, nampak dari sawah sana kan. Tup terang kan. Jadi pandangan kan otomatis nih fokusnya kan ke sawah tadi tuh kan. Keluar. Tup. Nggak lama mungkin ada 5 kali lah kilat tuh nyala kan. Sama-sama nih aku pokok semua tuh yang tadi bangun. Paman aku, bapak aku itu nengok bukan bayangan sih saja, memang nyata tuh sosok putih itu lah dari kejauhan dari sana kan. Dari sawah. Top kan nampak nih. Ih, apa ya kata bapak aku kan. Nanya paman aku. Paling itu apa tuh? Kalau di sawah tuh kan kadang ada orang-orangan sawah tuh. Paling tuh itu orang-orangan sawah. Enggak, beda kata bapak aku kan. Pakai bahasa Jawa waktu itu, cuma aku enggak bisa mempraktikkan serangan yang lupa. Ora atau misalnya kayak gitu lah, ora kan. Masih lah kami yang fokus. Belum ada yang berani nutup pintu nih. Karena apalah? Bayangkan kayu tuh kok bisa buka sendiri kan. Enggak lah, makin lama tuh sosok putih tadi tuh dekat sampai lah pada puncaknya tuh. Pas depan pintu. Kilat nyala. Saja asli. Benar-benar wujud pocong, bukan kuntilanak ya. Pocong berdiri di depan pintu. Langsung bapak aku meluk aku meluk bapak aku. Paman aku tadi tuh meluk istrinya yang masih tidur tadi kan. Bibi aku pun meluk suami yang masih tidur. Nggak ada yang berani itu lagi, pokok itulah kan. Nggak lama klek kata kan, kedengar suara itu klek pokok dia tuh makin masuk. Tepat di depan kamar mbahku dia berhenti. Ingatlah karena kamar mbah kami tuh pintunya pas dari ruang tamu tuh. Kan. Kamar pertama gitu ya. Kamar pertama ya kan. Diam kami semua kan. Nggak lama mbah kakung aku nih keluar kan. Krek gitu. Langsung dia tiba-tiba ngomong kayak gini. Opo tole wengi-wengi lambok neng omah wae ojo neng di tadi bilang. Maksudnya
ngapa sih Le, udah malam masih mau kelayapan, coba di rumah aja gitu kan. Tuh langsung nih tegang nih seketika nih kan. Deg. Kok bisa mbahku manggil kayak gitu, ibaratkan kayak anak itu Bang. Nggak tahu lah, mungkin pocong tuh tah ngomong pakai apa kan. Terus mbahku nanya lagi, kowe arep ngopo ning kene wengi-wengi dah? Kamu mau ngapa malam-malam gini ke rumah? Bilang kan. Tep. Pokok jadi lagi mbahku ngomong, yo wes linggo se dah. Jadi cerita ya Win, di ruang tamu tuh di pojokannya ada model kayak tempat tidur, tapi tempat tidur tuh dari kayu, jadi untuk lesehan kayak gitu modelnya. Jadi duduklah mbahku tuh. Saat mbahku duduk tuh terdengar krek kata kan. Dia duduk kunci. Cuma pas pocong tuh mungkin tak tahu lah kan, tidak ada yang berani noleh. Pokok kami cuma dengar perbincangannya kan. Linggo se kan. Tak tahu lah, tiba-tiba mbahku bilang, iki wes wengi. Coba maksudnya ini udah malam. Yo coba ndang muleo, maksudnya ya udah coba pulang aja dulu itu Bang. Terus ndak lama mbahku nih berdiri. Bentar ya posisi dia ngobrol tuh Win. Ndak nyampe 10 menit, paling berapa menit ya. Berdiri mbahku, masuk dia kan ke kamar. Ndak tahu lah apa yang dia ambil kan apaan. Tetap keluar. Balik lagi tuh tadi. Tempat ke tidur yang kayu tuh. Iki wes JPO kata kan. Go balik. Wes ora usah ning kene ae, ning kene meneh, maksudnya udah nih ambil, jangan balik-balik sini lagi gitu. Terus kalau ini perlu ngomong ning mimpiku, maksudnya tuh kalau ada perlu tuh ngomong ya di mimpiku, jangan sampai datang rumah gitu maksudnya. Nggak lama terdengar lagi suara tuh Win, klak kan. itu pergi dia. Pulang dia. Mbahku nih ceritanya, kami nih ngintip nih pas posisi mbahku keluar nih. Kami ngintip nih Win, mbahku tuh rupanya ndak dia nutup pintu. Saja asli ndak nutup pintu, dia cuma nutup pintu kamarnya ya. Kan? Ndak lama kilat sekali, petir sekali, pintu tuh tiba-tiba udah tertutup. Sumpah. Bunyi ndak ada? Ndak ada, kan ndak mungkin bisa jadi bersamaan suara pintu tuh pas petir tadi. Sumpah Win, aku ya kalau ingat itu tuh gimana ya, rasa-rasa balik ke saat itu lagi gitu tuh. Petir gitu, gak petir, pokok tiba-tiba kami dah lihat beberapa menit kemudian, lihat pintu tuh udah rapi, dah tertutup asli rapi. Cuma yang aku pastikan, aku ingat mbahku tuh ndak nutup pintu, dia langsung masuk kamar. Besok paginya ndak ada yang berani nanya mbahku nih. Ceritanya mbahku nih kan pandai gak potong-potong rambut. Bah, sama kayak aku sih. Ya kan. Bah, potong rambut bah, aku bilang kan. Yo kata. Sediluk kata kan. Sebentar kan. Sediluk maksudnya sebentar kan. Duduklah aku nih kan di teras yang dapur kejadian semalam tuh. Lagi mbah-mbahku nyukuran. Bah, aku masih ingat, aku masih bisa pakai bahasa Jawa waktu itu. Bah, mabengi sopo mbah, aku bilang kan. Bah, semalam tuh siapa, aku bilang. Cah cilik. Orang usah ikut campur kata maksudnya. Anak kecil usah ikut campur. Bukan bah, aku bilang kan. Mambengi Wisnu ning delok. Aku bilang maksudnya semalam tuh aku ada lihat. Aku bilang terus aku pun eneng ngrungokno, aku bilang maksudnya aku tuh ada mendengarkan percakapan tadi tuh. Cuma kan enggak tahu nih bahasa pocong tadi kan, karena mbahku ya yang ngomong tadi. Yakin mau tahu ceritanya, kata mbahku bilang. Iyalah enggak apa-apa mbah, tapi jangan bilang siapa, dia bilang kan. Iya, aku bilang kan. Ceritalah mbahku nih. Mbahku tuh bukan sih punya perewangan ya, dan tanda kutip maksudnya bukan punya kayak pesugihan tuh enggak ada dia sama sekali, karena dia tokoh agama agak itu kan. Cuma tadi itulah dia tuh ibarat bisa melihara hal yang kayak gitu tadi tuh Win. Tapi dia enggak ngasih kalau enggak dia, karena dia tadi tuh termasuk tokoh agama tadi. Jadi ini cerita hantu tuh Win. Pocong tuh aslinya tuh rupanya apa tuh dari
tetangga sebelah rumah kami. Rupanya kan Pak D, aku bilang dia pun udah meninggal. Oh, orang yang meninggal. Jadi aku cerita ya, Pak D itu zaman masih dia hidup, tetangga aku yang meninggal itu. Ini dia tuh tahu lah pedesaan kan, kalau malam kan butuh hiburan tuh. Jadi main-main judi, mabuk-mabukan, apa kan, tiap malamnya itu lah. Jadi waktu meninggal tuh posisi dia dalam keadaan mabuk. Rumahnya tuh kurang lebih 2 tiang listrik tuh berapa sih? 50-an kah? 100 meteran ya? Dua tiang listrik jaraknya, masih tuh ada 2 tiang listrik ya rumah dia tuh. Jadi pas mbahku mandikan tuh ceritanya. Tapi nggak usah lah aku ceritakan yang ini ya, karena ini kan kalau orang mandikan mayat tuh kan nggak boleh diceritakan. Jadi langsung ya kan. Jadi ceritanya yang datang tuh si Pak D tadi tuh. Tapi udah lama sebenarnya tuh dari kejadian dia meninggal tuh, Win. Maksudnya baru dia datang, udah ibarat udah hampir mau setahun gitu lah. Baru dia datang ke rumah mbahku nih. Jadi si pocong nih Pak D tadi ya. Rupanya makanya mbahku tuh tadi awalnya tuh yang bilang mabuk tuh. Jangan cerita sama orang lain. Ceritalah dia apa tuh, kalau Pak D itu tuh bilangnya enggak sih gentayangan gitu orang tuh ya, gimana ya bilangnya, kayaknya tapi masih gitu lah, enggak tahu lah itu benar-benar itu kata yang menyerupai. Pokoknya dia datang malam itu tuh cuma minta tolong, minta doakan apa, jadi ibaratkan biar dia tuh udah tenang gitu, maksudnya enggak ada yang tinggalan lagi. Jadi yang mbahku kasih tuh rupanya apa waktu itu tuh ya, lupa aku kalau udah SD maksudnya. Pokoknya mbahku kasih tuh untuk memudahkan dia ya sih sebenarnya. Ibarat dia tuh ada utang dengan orang, jadi ibarat barang tuh untuk bayarkan utang yang tadi tuh. Cuma nggak tahu lah, bukannya pasti bukan duit lah, karena yang dikasihkan nggak mungkin duit nih, masa antu bagian duitan. Pokoknya ada sesuatu yang dikasihkan lah. Jadi Pak D itu pun bilang malam itu, dia bilang itu dia datang tuh untuk terakhir kali ya, jadi cuma untuk minta tolong itu ya. Itu ya. Jadi mbahku tuh kasih apa ya, lupa aku pakai bahasa Jawa. Mbahku tuh bilang, jadi kasih barang itu. Jadi Allahu alam sih sebenarnya kan, nggak ada yang tahu juga kan. Ibaratkan dia bilang kalau udah dikasih barang itu, insya Allah dia tuh udah tenang lah, maksudnya nggak ada hal yang mau dia pikirkan lagi atau mau yang dia rasa bersalah gitu bah. Jadi ya selesai itu tuh, mbahku kan nasi itu tuh. Jadi dia pun udah janji nih nggak mau datang ke sini lagi. Terus kalaupun udah dikasih itu tuh, dia pun udah nggak bakalan lah, maksudnya kata orang tuh tanda kutip tuh hitung ya, bilang ya lah gentayangan. Jadi dia tenang. Oh jadi aku tanya mbahku lagi, aku kan kepo nih, mbah nih dukun nggak apa sebenarnya, aku bilang kan. Buset, nggak ada lah. Marah jadi mbahku. Karena apa? Mbahku tuh aku pun tahuin ngajar ngaji, sholat pun alhamdulillah 5 waktu kan. Jadi mbahku tuh maksudnya nggak usah percaya hal-hal kayak gitu. Cuma selagi kita masih bisa ibarat berinteraksi, bisa membantu untuk memudahkan mereka kan, bantu dia bilang. Terus mbahku tuh nggak lama masuk ke dalam kamar kan, tunggu lo le tadi bang, dikeluarnya buku. Ada tebal kayak gini, buku-buku Jawa kuno tuh. Tulisannya pun masih tulisan apa, tulisannya itu ya kok sebelum bahasa Indonesia. Enggak, dia tulisan Indonesia tapi tulisan yang buta apa atau pokoknya gimana ya baca itu, pokoknya lucu lah tulisannya. Ingat aku, kau mau belajar baca buku ini. Tapi dia bilang kalau untuk main-main enggak usah, dia bilang nanti jadi itu bebannya bisa stres atau dia bisa gila itu lah karena main-main. Karena aku kan masih kecil kan. Ngapain baca-baca buku kayak gitu, aku bilang. Banyak bah, aku bilang kan.
Ya wis lah tambah aku, ya udahlah dia kan. Masuk lagi dia dalam nyimpan, lanjutin. Lanjut potong rambut kan. Tapi ngapa tadi? Pak D itu pocong tuh malah datangnya ke mbahmu. Itu bukan Lawin ke keluarganya gitu kan. Itu Lawin tadi, karena mbahku nih di situ tuh alhamdulillah jadi ini ya, kayak tokoh agama, orang yang dituakan yang bisa ngerti itu lah, maksudnya hal-hal kayak gitu. Dan mbahku tuh Win sampai dia meninggal enggak pernah dia cerita dengan si keluarga yang Pak D itu ya, almarhum tadi itu sampai saat ini. Aku cerita nih pun baru di sini nih. Baru sini. Nanti mungkin mama aku nih kan nonton kah, kakak aku nonton ketahuan lah nih cerita ini. Minta maaf dengan mbahmu. Udah meninggalin juga sih. Paling jauh lah, jangan sampai aku mimpi kau malam ini kau. Jadi gitu ya sih ceritanya. Sebenarnya masih banyak ceritanya. Tapi kalau aku ceritakan semua sekarang sih butuh waktu lama lah untuk kita kan. Jadi tapi mau ceritanya. Mungkin season itu enggak termasuk aib kan? Enggak sih. Season kedua itu aku sih itu kejadian dengan bapakku sih enggak ada posisi. Cerita kedua itu. Cerita mistis aku tuh sebenarnya karena diterantuin dalam waktu itu tuh dalam satu jalan, kalau di desa-desa itu kan jalan poros. Habis itu ada bukan gang ya, jalan juga, cuma jalannya nih tetap porosnya ini, jadi kayak jalan utama. Jadi pas di jalan yang mbahku nih, komplek rumah mbahku nih, rumahnya kurang lebih 15 meteran. Jadi lumayan jauh lah. Jarak dari jalan utama. Lumayan jauh lah. Terus jarak antar rumahnya tadi tuh ada yang 1 tiang listrik, ada yang 2 tiang listrik. Jadi tahulah kalau malam kan bau-bau kemenyan tuh udah biasa lah kalau di daerah-daerah pedesaan tuh. Jadi aku sebenarnya yang aku rindu sih dengan kampung mbahku yang setiap lebaran sih aku ke sana. Cuma yang aku rindukan tuh itu tuh maksudnya tuh suasana yang dulu tuh lah. Jadi kalau malam tuh jam 7 tuh orang dah di rumah, enggak ada yang keluar rumah. Terakhir ke kampung sana kapan? Lebaran. Cuma posisi suasana udah ke kota-kotaan. Udah berubah. Maksudnya bukan kota sih, maksudnya udah maju lah. Dan enggak ada lah ibarat orang yang gimana. Tapi suasana mencekam gitu masih ada. Bisa dibilang sih masih, karena pohon jambunya itu masih ada. Padahal mati. Tapi enggak tumbang-tumbang. Mbah Uti aku masih ada sampai sekarang. Jadi aku kadang pun bingung enggak ngapa pohon itu enggak ditebang-tebang. Itu ya sih cerita aku yang mau sampaikan tadi. Untuk sekarang tuh aman lah dia. Gimana? Atau masih suka ganggu gitu? Enggak ada sih Win, semenjak mbahku itu enggak ada. Terus barang-barang kayak keris, buku-buku kuno dia, batu-batu, segala batu, cincin tuh lah. Pokoknya nggak tahu lah, aku sih udah pernah nanya Mbak Uti aku tuh untuk koleksi ya maksudnya. Mbak Uti aku pun bingung, nggak tahu nggak hilang tuh. Seingat aku tuh ada tempatnya dulu. Tempatnya tuh ada di dalam kotak warna coklat kayak model koper tapi bukan koper. Jadi disitulah semua barang-barangnya. Pokoknya pas mbahku meninggal, nggak tahu lah siapa yang buang kah, hilang sendiri kan. Barang tuh pun hilang lah. Dah sih, itu ya sih Bin. Itu ya. Itu aja sih teman-teman, itu cerita di rumah Mbah Kakung tadi itu agak berantakan sih soalnya ceritanya udah lama. Terus ini nggak pakai konsep pure natural tadi, karena si Ewin tadi nanya kok nggak ada cerita hantu, katai ada sih sebenarnya, cuman udah lah, apa namanya kayak gini nih, pure benar-benar pokoknya ceritanya berantakan lah enggak. Tapi kalau mungkin ditulis bisa jadi bisa rapi sih. Tapi kita buat buku tadi. Aduh, jangan lah lo. Jangan lo ya. Subscribe kita ya belum banyak lah. Jadi untuk teman-teman yang di rumah jangan lupa subscribe, like dan komen channel kita ya. Nanti untuk kedepannya kita tetap menyajikan cerita-cerita horor. Ada yang request pengen Bang ceritakan kisah Amik lo, misalnya yang awalnya dari bad menjadi good. Email bisa email. DM IG juga bisa. Itu ya sih ya.
Tapi dah itu je sih ya. Untuk teman-teman hantu, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe ya. Bye bye. Assalamualaikum.